Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Densa dari jurusan Ilmu Sosial Politik, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat asal-usul mengenai suku yang ada di Minangkabau itu sendiri. Nah, baiklah, untuk yang pertama yaitu asal-usul mengenai suku Minangkabau. Sejarah Minangkabau itu bermula pada masa kerajaan Aditya Warman yang merupakan tokoh penting di Minangkabau itu sendiri. Beliau merupakan seorang raja yang berada di Paguruyung. Yang kedua itu pada abad pertengahan abad ke-17, provinsi ini di Minangkabau ini terbuka untuk dunia luar, khususnya untuk Aceh. Karena hubungan kerjasama antara Aceh semakin intensif melalui kegiatan ekonomi. Nah, jadi antara Minangkabau dan Aceh ini menjalin hubungan kerjasama untuk melakukan hubungan ekonomi dalam meningkatkan ekonomi masing-masing dari daerah mereka itu sendiri. Nah, kemudian salah satu desa yang berada di daerah kawasan Kecamatan Sungyang, Tanah Datar, Sumatera Barat, memberikan bagian sejarah singkat dari Minangkabau itu sendiri. Selain itu, adanya bukti arkeolog berkaitan dengan daerah kawasan Minangkabau. Nah, selanjutnya mengenai adat dan budaya. Dalam masyarakat Minangkabau itu sendiri ada tiga pilar yang membangun dalam menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat. Yang pertama itu merupakan alim ulama, yang kedua cerdik pandai, serta yang ketiga nenek mama yang dikenal dengan istilah talinan tigo satulin, yang mana ketiganya saling melengkapi dan bahu-membahu dalam posisi yang sama tingginya dalam masyarakat Minangkabau itu sendiri yang demokratis dan egaliter. Semua urusan itu baik itu ada masalah itu dimusyawarahkan oleh ketiga unsur yang sehingga mendapatkan hasil kemufakatan dengan melibatkan ketiga unsur tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai struktur kultural tradisional Minangkabau, yang mana orang Minangkabau secara kultural selalu menjadikan adat alam Minangkabau menjadi dasar bangunan kehidupan, yang mana adat biasanya dimaknai sebagai suatu kebiasaan setempat yang mengatur interaksi masyarakat dalam suatu komunitas. Jadi adat Minangkabau ini merupakan adat yang mengatur bagaimana pola atau tingkah perilaku masyarakat itu bagaimana dalam berperilaku. Kemudian dasar dari keseluruhan penilaian etis dan hukum. Dan adat juga dipahami sebagai neoresis harapan sosial yang mewujudkan pola perilaku yang ideal. Maksudnya seperti apa? Dengan adanya adat atau kebiasaan yang dibangun dalam suatu masyarakat, baik itu dalam lingkungan keluarga, baik itu dalam masyarakat, sekolah, dan lain sebagainya, itu merupakan untuk mewujudkan bagaimana perilaku atau perilaku yang ideal dan sebagai seorang manusia, khususnya. Nah, kemudian yaitu sosial kemasyarakatan. Yang pertama itu adanya persukuan, yang mana suku merupakan basis dari organisasi sosial dan sekaligus tempat pertarungan kekuasaan dan yang fundamental. Yang mana setiap suku dari tradisi Minang itu diurut dari garis keturunan yang sama dari pihak ibu dan diyakini berasal dari suatu keturunan nenek moyang sama. Selain sebagai basis politik, suku juga merupakan basis dari unit-unit ekonomi. Yang kedua yaitu nagari. Yang mana di daerah Minangkabau itu sendiri terdiri dari banyak nagari. Nagari ini merupakan suatu daerah otonom dengan kekuasaan yang tertinggi di Minangkabau. Tidak ada kekuasaan sosial dan politik lainnya yang dapat mencapai adat di sebuah nagari. Selanjutnya kerajaan. Nah, adapun kerajaan yang ada di Minangkabau sendiri seperti kerajaan Damasraya, kerajaan Paguruyung, dan kerajaan Indrapura. Selanjutnya mengenai Minangkabau perantauan. Nah, berbicara mengenai Minangkabau, tentu kita identik atau familiar mengenai bahwasanya orang Minang itu banyak yang melakukan perantauan. Nah, Minangkabau perantauan itu sendiri merupakan istilah untuk suku Minangkabau yang hidup di luar provinsi Sumatera Barat, yaitu di Indonesia, di luar Indonesia, yang mana merantau merupakan proses bagaimana orang Minang itu berinteraksi dengan masyarakat yang berada di luar Minang. Nah, para perantau ini biasanya telah merantau sejak usia belasan tahun, baik itu sebagai pedagang ataupun penuntut ilmu di negeri orang, ataupun di provinsi orang, ataupun di daerah orang lainnya.
Adapun faktor yang mempengaruhi orang Minangkabau itu merantau, yang pertama itu faktor budaya, yang mana telah terjadinya budaya turun-menurun, orang Minang itu merantau ke daerah lain untuk mencari sumber penghidupan atau mencari lapangan pekerjaan. Yang mana yang kedua ini yaitu faktor ekonomi. Nah, itu merupakan faktor bagaimana kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Minangkabau, kemudian kurangnya tempat produksi seperti lahan-lahan untuk pertanian, kurang mendukung di sana, sehingga menyebabkan orang-orang Minang tersebut banyak melakukan perantauan ke negeri atau provinsi lain. Nah, selanjutnya yaitu puncak-puncak budaya Minangkabau. Yakni adapun kita berbicara mengenai Minangkabau itu sangat erat kaitannya dengan makanan khas yang ada di Minangkabau itu sendiri. Adapun makanan khas Minangkabau yang paling terkenal adalah rendang. Namun selain rendang, terdapat juga makanan khas Minang lainnya seperti palai rinwa, galamai, lamang, lampung sagu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu acara atau budaya Minangkabau. Yang pertama itu ada pacu jawi. Ya, pacu itiak, ya, yang mana melemparkan itik sejauh mungkin di lintasan sepanjang 800 meter agar itik tersebut sampai di garis finish. Yang kedua yaitu pacu jawi, yang dilakukan di sawah yang berlumpur dan basah untuk mempercepat laju sapi. Joki akan memacu dari jawi tersebut. Dari pacu jawi ini selain juga untuk perlombaan, seru-seruan, namun juga merupakan proses pembajakan sawah yang ada di daerah tersebut. Jadi setelah melakukan pertanian, petani-petani ini melakukan pacu jawi untuk sebagai usaha hiburan atau bentuk syukuran dari panen tersebut. Selain itu juga sebagai pembajakan sawah. Yang itu tabwid, yang mana tabwid merupakan untuk memperingati meninggalnya Hasan dan Husain yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang selanjutnya yaitu objek wisata. Nah, kita tidak kenal lagi bahwasanya di Minangkabau itu ada Pantar Air Manis, yang mana legendanya sudah sampai beritanya di seluruh bagian bumi yang ada di Indonesia, bahkan sudah ke luar negeri mengenai legenda Malekundang ini. Yakni yang mana ada seorang anak yang dikutuk menjadi batu karena telah durhaka kepada ibunya. Yang kedua yaitu Pantai Padang, yang mana Pantai Padang ini berlokasi di pusat kota Padang itu sendiri. Yang kedua Pantai Nirwana, yang lokasinya berada tak jauh dari pelabuhan Teluk Bayur atau sekitar 14 km dari kota Padang bagian selatan. Selanjutnya yaitu Danau Singkara, danau terbesar di Provinsi Sumatera Barat dengan panjang mencapai 21 km. Lokasinya terletak di Jalan Raya Padang Panjang Solo. Adapun tokoh-tokoh nasional dan internasional yang bersuku Minangkabau. Yang pertama yaitu wakil presiden kita yaitu Muhammad Hatta, merupakan pendamping dari presiden pertama kita atau wakil dari presiden pertama kita Soekarno. Beliau merupakan penggagas dari kemerdekaan kita itu, kemerdekaan bangsa Indonesia, yang mana Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi dan Bung Hatta juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kedua yaitu Tan Malaka, yang mana Tan Malaka ini dari negeri Pandam Gadang. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno itu sendiri. Selanjutnya Sultan Syahrir, lahir di Padang Panjang, pejuang pergerakan kemerdekaan sejak zaman kolonial. Nah, adapun yang internasionalnya yaitu Raja Bagindo Filipina, seorang ulama Minangkabau yang mendirikan cikal bakal Kesultanan Sulu di Filipina Selatan. Selanjutnya yaitu ada Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah I atau Sultan Johor. Orang Minang yang berpengaruh, kedua Sultan Abdul Jalil Shah atau Sultan Abdul Jalil Shah I adalah penguasa Siak atas mufakat masyarakat dari Bangkalis. Nah, yang selanjutnya itu Raja Melewar, Negari Sembilan. Orang Minang yang Tuan Besar Negeri Sembilan pertama di Semenanjung Malaya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan atau kami sampaikan mengenai sejarah singkat mengenai suku Minangkabau.
Lebih dan kurangnya mohon maaf, pada Allah manapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.